Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, di negara Cina saat ini mereka sudah menanam padi dengan air laut. Ini menjadi satu informasi yang sangat penting untuk kita ketahui karena tidak banyak atau mungkin baru negara Cina saja yang mengembangkan tanaman padi pada pesisir pantai dan bahkan menggunakan air laut sebagai pengairannya. Apa yang menyebabkan Cina ini bisa melakukan hal itu? Tentu dengan keilmuan. Para peneliti mereka dari tahun 1970 sudah mulai melakukan penelitian atau riset, mengembangkan bibit yang tahan terhadap salin atau keasinan, sehingga saat ini mereka sudah bisa menanam padi dengan hasil yang cukup maksimal, ditambah lagi dengan harga berasnya yang lebih tinggi dibanding dengan beras yang ditanam di areal-areal pertanian yang lain. Nah, pada prinsipnya air laut ini merupakan kumpulan mineral yang mana semua topsoil yang ada di daratan ketika terjadi hujan itu akan dibawa oleh air laut, dibawa oleh air sungai menuju ke laut. Sehingga kenapa pertanyaannya air laut itu menjadi asin? Jawabannya adalah karena air laut itu mengandung unsur-unsur mineral yang terkumpul dan teroksidasi di sana sehingga airnya berubah menjadi asin. Nah, teman-teman, mengapa di Cina itu bisa menanam itu? Karena adanya keilmuan yang hadir di situ. Mereka mengembangkan varietas-varietas padi yang bisa tahan terhadap pengaruh air asin ini. Apakah di Indonesia itu bisa diterapkan? Jawabannya adalah untuk saat ini belum ada varietas di Indonesia yang bisa menahan laju salin yang tinggi. Nah, tetapi saya pribadi merekomendasikan untuk menggunakan garam krosok agar di pertanian tanaman padinya ini dicukupi kebutuhan-kebutuhan mineralnya. Teman-teman semuanya, tanah itu berasal dari pelapukan-pelapukan bebatuan yang terjadi selama ribuan bahkan jutaan tahun, sehingga tanah itu seyogianya mengandung mineral yang tinggi. Tetapi karena kita melakukan budidaya yang secara terus-menerus, ditambah lagi dengan residu yang kita tambahkan pada tanaman kita dari pupuk kimia ataupun pestisida kimia, sehingga terjadilah penurunan unsur-unsur mineral dan mengakibatkan keasaman tanah pada tanah kita. Di negara Israel pun saat ini mereka dengan wilayah yang merupakan gurun atau padang pasir, sekarang ini dengan keilmuan, dengan selang tetesnya itu, irigasi tetesnya, mereka bisa menghijaukan gurun-gurun yang tandus itu menjadi wilayah-wilayah pertanian yang sangat subur. Nah, mengapa di Indonesia yang begitu dianugerahi tanah yang subur tapi kondisi pertaniannya masih seperti itu saja? Tentu kita membutuhkan para akademisi, para praktisi agar tanah ini bisa kembali kita restorasi, bisa kita kembali perbaiki agar layak untuk ditanami. Teman-teman semuanya, dengan metode pertanian kita monokultur atau satu jenis tanaman yang ditanam secara berulang-ulang, ini mengakibatkan terdegradasinya atau turunnya kesuburan tanah kita.
Apakah tanah itu tidak dipupuk? Ya dipupuk, tetapi tentu unsur yang diberikan tidak seimbang. Penggunaan bahan-bahan organik juga sudah mulai ditinggalkan. Nah, inilah kenapa kami merekomendasikan menggunakan garam krosok. Garam krosok ini terkandung 83 jenis unsur mineral. Mineral yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman. Tentu kandungan natrium dan klor yang paling tinggi di garam itu. Tetapi ketahuilah bahwa klor dan natrium ini tidak akan merusak pada tanah dan tanaman Anda ketika dosisnya pas. Saya kasih contoh, tanah yang pH-nya 4 itu membutuhkan kurang lebih 250 kg per hektar. Itu kalau di musim kemarau. Tapi kalau musim hujan, dosisnya bisa bertambah menjadi 300 kilo per hektarnya. Apa yang membuat dosis itu itu dari uji coba yang kita lakukan. Dari pH 4 misalnya ketika ditaburkan garam itu dia bisa naik menjadi 6,5 bahkan sampai 7 dengan catatan tidak tergenangi air atau tidak ada hujan yang terus-menerus gitu. Karena air hujan itu rata-rata pH-nya 5. Jadi kalau misalnya menggenangi terus pada tanah kita, tentu pH itu akan drop. Olehnya perlu ada pengulangan pemberian. Nah, misalnya pada tanaman-tanaman hortikultura, bagaimana kita memberikan garam ini pada tanaman hortikultura? Larutkan 10 gram atau 1 sendok makan ke dalam 1 liter air. Kocorkan pada tanaman cabai Anda, kocorkan pada bawang, tomat, terong dan segala jenis yang kita tanam itu. Bagaimana pada pada tanaman bawang? Tanaman bawang boleh menggunakan garam krosok dengan cara spray sebelum melakukan penanaman. Dosisnya untuk tangki 20 liter atau 25 liter itu dosisnya 250 gram per 1 tangkinya. Kalau dosis tangkinya 16 liter maka dosisnya 160 gram per tangki. Nah, ini disemprotkan ke lahan kita sebelum kita melakukan penanaman. Teman-teman semuanya, garam ini tidak dikelompokkan dalam jenis pupuk. Jadi salah ketika kita mengelompokkan bahwa garam ini sebagai pengganti pupuk. Itu salah. Yang benar adalah garam ini adalah pembenah tanah atau sekumpulan mineral yang diberikan kepada tanah dan tanaman kita untuk mencukupi atau menggandakan unsur-unsur mineral yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman kita. Perlu kita ketahui bahwa menggunakan garam ini tidak boleh overdosis. Kenapa? Karena ketika pemberian garam ini overdosis, maka tidak akan menjadi bagus pada tanah dan tanaman kita, bahkan akan menjadi racun, bahkan akan menjadi tidak subur tanaman kita. Itulah kenapa kami selalu mengedepankan ukur dulu pH tanahnya sebelum melakukan pemberian garam. Ukur dulu berapa, misalnya 4, ya tentu dengan 4 ini kita bisa memberikan sekitar 250 kilo. pH-nya 5, sekitar 200 kilo. pH-nya 6, sekitar 100 kilo. pH-nya 7, paling pemberian kita antara 10 sampai 20 kilo dalam 1 hektarnya. Kenapa? Karena pH tanah itu menentukan tingkat kesuburan dan kandungan mineral yang ada di dalam tanah kita. Semakin asam tanah itu maka semakin terikat unsur-unsur mineral yang ada dalam tanah kita. Olehnya butuh penetralisasi, butuh alkali untuk menaikkan unsur pH ini yang di tanah kita agar bisa netral. Nah, makanya teman-teman, kalau di Cina saja sudah menanam padi di wilayah daerah perairan. Kalau di Israel saja sudah menanami gurun yang ada di padang pasir itu dan tanamannya subur, mengapa kita di Indonesia tidak mau menggunakan garam?
Kalau persoalan karena nanti tanahnya akan salin, kandungan garamnya tinggi, di daerah mana yang sekarang ini yang pH-nya netral? Di daerah mana wilayah persawahan, wilayah perkebunan atau wilayah-wilayah tanaman hortikultura yang tanahnya saat ini sudah netral? Semua kendalanya itu terjadi moler, terjadi layu, terjadi antraks, dan macam-macam jenis-jenis penyakit. Itu penyakit akan datang pada tanaman kita atau akan menyerang pada tanaman kita, salah satunya karena imunitas tanaman kita rendah, salah satunya karena pH tanah kita asam. Olehnya perlu mineral-mineral tambahan untuk bisa menetralkan pH tanah, untuk bisa memperkuat imunitas tanaman kita. Ledakan-ledakan hama juga seperti itu. Kenapa begitu masif menyerang tanaman kita? Karena tanaman kita itu rendah imunitasnya, rendah pertahanannya, sehingga mudah saja hama ini merusak pada areal-areal tanaman yang kita tanam. Teman-teman semuanya, kalaulah Cina bisa menggunakan teknik air garam ini untuk menanam padi, maka di Indonesia gunakanlah garam krosok untuk menambah mineral-mineral yang ada atau yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Ketika garam krosok ini ditebarkan, ditaburkan ke areal-areal tanaman kita, padi kita, jagung kita dengan dosis yang pas. Kenapa harus dosis pas? Karena ketika over akan merusak. Maka dengan dosis yang pas tentu tanaman kita akan tercukupi kebutuhan-kebutuhan mineralnya. Akan disubstitusi dari garam ini. Kalaulah misalnya kita mengatakan bahwa saya menggunakan pupuk-pupuk saja, teman-teman semuanya, harga dari garam ini sangatlah murah dibandingkan dengan pupuk-pupuk yang lain. Mengapa Anda tidak menambahkan garam krosok ini? Sedangkan bukti yang kami tampilkan, bukti yang kami sajikan ke teman-teman ini bisa dijadikan acuan, dijadikan sebagai pedoman agar bisa maksimal juga hasil panennya. Di tanaman padi kami sudah bisa mencapai panen di 12 ton ke atas. Walaupun tentu ada yang sebagiannya masih 10 ton, masih 9 ton, tetapi pencapaiannya sudah mampu di 12 ton. Itu artinya bahwa metode penggaraman atau penaburan garam yang kami berikan itu tidak sia-sia. Ada peningkatan hasil yang signifikan yang didapatkan oleh petani dengan metode menetralkan tanah kita dengan garam krosok. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu agar tanah dan tanaman kita tetap subur. Tanahnya bisa diwariskan kesuburannya, hasil panennya bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari kita sehingga kesejahteraan itu bisa kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.